Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini dan kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa setiap hari. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami sepanjang tahun ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk musim-musim yang berganti dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Mari bawa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan atas kehidupan kami. Bawa kami hari ini ya Tuhan untuk kami mendekat kepada Tuhan. Lawat dan jamah kami ya Tuhan. Ubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah umat-umat-Mu ya Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan untuk umat-umat-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami mau menyembah Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau ya Tuhan biarlah Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Katakan, makasih Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sembah Dia, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua pergumulan
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dari awal katakan, Engkau ada, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua tergenanganku yang teduhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Dia, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pergerakan yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap musim yang boleh kami lalui di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Oh, lalabalabalabalabalabalabala. Engkau Allah yang baik buat kami, Tuhan. Oh, lalabayasyatakalabalabalabalabala. Tuntun kami, bawa kami lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup
setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Mari sembah Dia, katakan selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia Tuhan, besar setia, selalu baru setiap hari, amin, baru setiap hari, besar setia Tuhan, besar setiamu. Mari bersama-sama katakan, saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis
semakin bertambah besar anugerah-Mu ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu terurah baikku. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Ini doa kami, bukan suaranya. Katakan besar, besar anugerah yang berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bila Engkau tak besertaku ya Tuhan, bila Engkau besertaku, ku tak mau jalan sendiri, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini doa kami, bila Engkau-Lah besertai tiap kami ya Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Tuhan. Tuntun kami. Beberapa di antara anak-anak-Mu sedang mengalami suatu proses masa transisi, perpindahan ya Tuhan. Satu musim yang baru. Kadang kami tidak tahu dan kami belum ya Tuhan. Jalani jalan yang baru ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami. Tuhan sendiri menunjukin jalan-Mu buat kami. Kalau selama ini ya Tuhan kami jauh dari Tuhan. Kalau selama ini kami kurang bergantung kepada Tuhan.
Tapi hari ini Tuhan, ketika kami berada ya Tuhan di satu jalan, satu musim yang baru. Sekali lagi kami minta, kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Pimpin kami doa saudara secara pribadi. Doa, Tuhan akan bawa kita naik ke level yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Bertumbuh dewasa dalam Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jam yang Tuhan berikan ku perlukan ya Yesus. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami. Yesus, mari nyanyikan lagi. Ya Tuhan, tiap jam Kaulah yang memberi sejahtera setiap jam ya Tuhan berikan ku perlukan gunakan juru selamat berkati. Terima kasih ya Tuhan. Saat kami naikkan nyanyian pujian, kami rasakan hadirat-Mu. Kau hadir tengah-tengah kami. Engkau sedang melindungi kami, memberikan perisai ketika kami naikkan pujian. Ada satu perisai, ya Tuhan, tembok berapi dari surga turun ke bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami. Aku berdoa semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan ya satu judul khotbah tentang bagaimana memasuki musim baru ya. Musim baru dari kehidupan kita. Ya, saudara mungkin tidak asing lagi dengan satu ayat yang ini tiba-tiba kok jadi rema buat saya. Yesaya 43 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Yesaya 43 ayat 19. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saudara, saya percaya bahwa kita diciptakan Tuhan ya. Bukan untuk berada di tempat, di tingkatan atau level kehidupan yang sama sepanjang waktu. Setuju gak saudara? Katakan amin. Itu sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kita naluri. Dari sejak kita kecil, kita masuk TK, kita gak mau di TK terus. Masuk ke SD, kita gak mau SD terus meningkat. Nah, saudara Kristus, Tuhan tuh sudah menciptakan kita dengan sebuah rancangan yang begitu indah. Supaya saudara dan saya, kita nih bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, dan juga saudara kita bisa berbuat atau berperan ya dalam kerajaannya. Yaitu apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan semua bangsa murid. Saudara murid. Nah, saya juga percaya saudaraku yang Kristus ya. Bahwa
kita memiliki kerinduan ya untuk melangkah dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudara setuju? Katakan amin. Ya, saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku, ya kan? Suatu ini ya kita mau saudara kita bisa berada di tempat ya yang Tuhan kehendaki. Betul gak saudara? Katakan amin. Di tempat kita ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita ingin bisa mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini saudara begini. Yang namanya masa transisi itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dulu kita, beberapa di antara kita mungkin pernah minum ASI dari ibu kita. Asik minum ASI. Ada yang berapa tiba-tiba pada waktu 6 bulan, waktu kita umurnya 9 bulan atau setahun, tiba-tiba ibu kita bilang kau harus berhenti. Tidak boleh minum ASI. Itu masa transisi buat anak bayi. Betul gak saudara? Itu masa transisi yang berat buat mereka. Yang biasanya dia langsung buka gitu kan. Lalu ada masa transisi di mana pada waktu masa bermain masuk ke dalam masa sekolah. Itu juga berat. Dia harus sendirian di kelas bersama dengan orang yang bukan keluarganya, bukan orang tuanya. Masa transisi. Setelah kita selesai masa sekolah, kita memasuki masa apa? Masa kerja, masa dunia kerja, terjun ke masyarakat. Itu juga transisi yang berat. Pada masa kita umur produktif, bekerja, beberapa di antara saudara memang dibatasi oleh masa pensiun. Nah, transisi antara masa kerja dengan harus pensiun, itu berat. Ada beberapa hal dalam hidup kita juga, ya kan? Kita yang biasanya bersama-sama dengan orang tua. Kita masih membutuhkan orang tua, tapi orang tua sudah dipanggil oleh Tuhan. Atau beberapa harus mengalami anak-anak harus mengalami masa transisi yang dia tidak bisa hindari. Karena keputusan orang tua mereka harus bercerai. Itu pun masa transisi yang begitu berat. Saudara, atau kita ditinggal oleh pasangan kita. Yang untuk selamanya harus urus anak-anak. Itu semua masa transisi. Ya saudara, bagaimana caranya mengatasi masa transisi dalam hidup kita? Bahkan saudara, kita pun harus ya kan menghadapi satu hal yang pasti. Transisinya apa? Dari dunia ini kita harus berpindah ke tempat kekekalan. Entah sorga atau ke neraka. Itu masa transisi. Nah, hari ini saudara, Alkitab ingin mengajar kita. Saudara, orang Israel pun pernah mengalami masa transisi yang begitu berat. Saudaraku, ya kita tahu saudaraku bahwa selama sekian puluh tahun mereka tuh dibawa ke pemimpinan seorang yang bernama Musa. Saudara, ini hal yang berat buat mereka. Tapi pada saat itu saudaraku, ya kan Israel memasuki masa transisi, Musa mati. Saudara, bagaimana caranya Israel bisa berhasil melewati masa sulit ini? Tuhan tuh baik. Kalau saudara perhatikan di dalam Yosua pasal 1, ya saudara, kitab Yosua pasal 1. Ketika Israel mengalami masa transisi, ya saudara, kalau saudara baca kitab Yosua pasal 1, di situ ada perintah Tuhan yang diulang-ulang. Kalau ada perintah Tuhan yang diulang-ulang, itu artinya Tuhan ingin ya kan memberikan satu pesan. Perhatikan ini nih. Ini penting nih. Coba mengerti ini nih. Jadikan ini pegangan maksudnya. Ya. Ada 3 hal. Saudara kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 1. Nanti saudara baca sendiri setelah tayangan ini atau di rumah saudaraku ya. Ya kan? Saya ingin ajak saudara untuk melihat. Yang pertama adalah satu kata yang diulang adalah apa? Yang pertama, Musa hambaku sudah mati. Musa hambaku sudah mati. Yosua 1 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah diulang, saudaraku. Sebab itu bersiaplah sekarang,
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Jadi yang diulang adalah apa saudara? Ya, ada menyebut ulang tentang Musa hambaku telah mati. Apa maksudnya saudaraku? Apa maksud Tuhan menyebut berulang-ulang Musa hambaku sudah mati kepada Yosua, kepada bangsa Israel? Saya mau jelaskan pertama adalah Musa ini pemimpin besar bagi orang Israel. Musa ini segalanya buat orang Israel. Pernah gak saudara memandang ini orang segalanya buat saya? Apa arti segalanya? Musa lah yang memenuhi semua kebutuhan. Baik secara rohani maupun secara jasmani buat orang Israel. Saat mereka tidak menemukan makanan dan minuman di padang gurun, saudara tahu, Musa berdoa buat mereka dan Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Saudara kirim mana dari surga, mereka mau minta makan daging, kirim burung. Saudaraku, lalu mereka tidak ada air, Musa langsung ketuk batu karang keluar air. Itu saudaraku 3 juta orang dipelihara oleh satu orang yang bernama siapa? Musa. Itu luar biasa manajemennya saudaraku. Ya dah, ini padang gurun. Saat mereka bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mau binasakan semuanya. Musa yang berdoa bagi mereka. Memohon anugerah pengampunan Tuhan. Memohon kesabaran Tuhan buat mereka. Dan Tuhan jawab. Tuhan dah hukum mereka. Saat mereka terjepit, saudara tahu ya, di laut Teberau depannya, di belakangnya tentara Firaun. Musa berdoa. Tuhan membelah laut dan membinasakan Firaun bersama dengan para tentaranya. Saya ingin bagikan pada saudara begini, ya kan? Bangsa Israel begitu sangat bergantung kepada Musa. Saudara ikutin ya, ini ada maknanya buat hidup kita pribadi. Saya jangan asik dengan cerita ini. Ini adalah renungan gambaran saudaraku, ya kan? Sekarang Musa hambaku sudah mati. Kenapa dia? Apa mereka tidak tahu? Tahu. Kenapa tuh harus ngomong ulang-ulang? Pasti ada maknanya. Ini masa transisi yang berat buat Israel. Mereka sedang masuki satu musim baru kehidupan yang tidak mudah. Kenapa? Mereka kehilangan orang yang paling mereka andalkan. Siapa lagi nanti? Kalau aku ada apa-apa, kena apa-apa, siapa yang bisa tolong aku? Dulu kita teriak aja Musa, kita marahin aja Musa, kita ngeluh aja Musa. Musa doa. Soal makan, soal minum, kita salah rohani, kita gak dihukum. Kita lapar dapat makan, kita kejepit, ada jalan keluar. Pokoknya ada Musa. Sekarang siapa yang akan buat mujizat buat saya? Dulu ada seseorang, saudaraku, ini satu kesedihan, ini bukan cuma kesedihan. Kehilangan Musa, sudah tahu gak? Ketakutan, kecemasan. Gimana ke depan? Beberapa di antara saudara pernah ngalamin gak hal seperti ini? Saya pernah ngalamin. Pada masa-masa saya masih kecil. Saya sangat bergantung sama ibu saya. Sangat bergantung sama ibu saya. Saya masih usia 10 tahun, cici saya 12 tahun, adik saya baru 1 tahun. Siapa sekarang? Siapa yang jaga kami? Siapa yang masak buat kami? Siapa yang antar sekolah buat kami? Saudara, ini hal-hal yang seperti ini saudaraku. Rasa kehilangan itu pasti bukan cuma menimbulkan kesedihan, tetapi juga luka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya ikatan apa? Jiwa. Ikatan batin yang kuat. Saudaraku, salah satu penghalang keintiman kita dengan Tuhan adalah adanya ikatan jiwa yang tidak sehat. Ya kan? Seperti halnya hubungan orang Israel dengan Musa. Sebenarnya Tuhan mau yang naik ke atas gunung itu bukan Musa saja. Semua naik. Tapi orang Israel bilang, kau saja Musa. Ya kan, kami udah lihat, cukup kamu. Nanti kami cari kamu aja. Tuhan tuh gak mau.
kita tuh ngandalin orang, ngandalin uang, ngandalin diri. Enggak, Tuhan mau kita berlangsung sama dia. Yang ngerti katakan amin. Ini yang membuat hubungan Israel tuh karena dia ada ikatan jiwa. Kalau ada Musa ngapain capek-capek ke Tuhan. Nanti aku kena mati lah kalau ini salah. Udah cukup Musa. Nah saudara Kristus. Ini yang membuat kita lihat. Makanya apa saudara? Itu ada satu pembedaan antara Musa dengan orang Israel. Ditulis oleh Daud. Mazmur 103 ayat 7 katakan begini saudara. Inilah tanda Israel tuh gak punya keintiman sama Tuhan. Gak ada kedewasaan. Sehingga mereka tuh cuma dapat perbuatan Tuhan. Bukan, kita baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 7. 1, 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara bisa ngerti gak? Ini bedanya apa? Orang yang punya resep bagaimana bikin empek-empek sama orang, ya kan? Dan dia bisa buat empek-empek yang enak dengan orang yang cuma tahu makan pempek. Itu bedanya. Kalau kita tahu jalan-jalan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Ya kan? Ada Tuhan yang pelihara kita. Kita nggak mungkin goyang. Karena Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu jalannya Tuhan. Kalau ada apa-apa bingung kita. Kita mau tahu terima beres. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya percaya orang yang bisa punya resep empek-empek, tahu cara bikin empek-empek, dia bisa dapat duit dari empek-empek. Betul gak saudara? Ketimbang orang yang tahu makan. Jadi saudara, saya ingin beritahu kepada kita, ini bukti bahwa orang Israel. Nah, Tuhan tuh mau nyapa. Kenapa Tuhan dulu? Hambaku Musa sudah mati. Jadi kau yang punya ikatan jiwa yang tidak sehat dengan Musa, berhentilah bergantung sama Musa. Berhenti bergantung sama Musa. Apa kau mau tetap nangis di situ? Mau tetap diam di situ? Atau udah Musa mati be, ikut mati be? Jangan. Bukan itu aku mau. Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan, tanah perjanjian. Katakan amin. Sekalipun Musa sudah mati, ya sudah, nggak usah nangis-nangis, cukup 40 hari. Jangan lama-lama. Ayo bangkit, jadi terang. Aku punya rencana besar buat hidupmu. Katakan amin. Karena saya melihat gini ya. Yang Tuhan mau tuh kita tuh ada ikatan damai sejahtera. Bukan ikatan ketakutan. Hubungan saudara coba perhatikan deh. Sama siapapun. Jangan didorong oleh ketakutan. Kalau udah ada dia, cak mana aku takut. Kalau dia tahu, dia marah lagi sama aku. Kalau aku buat ini, aku kesini, dan cak mana aku udah enak sama dia. Nah ini udah bukan ikatan damai sejahtera. Ini ikatan yang tidak sehat. Yang membuat kita tidak akan pernah bisa kenal Tuhan. Gak bisa intim dengan Tuhan. Gak mungkin bisa dewasa dalam Tuhan. Sekalipun itu istrimu. Sekalipun itu suamimu. Sekalipun itu orang tuamu. Atau bahkan saudaraku, pemimpin rohanimu. Ini saya sebagai gembala ngomong seperti ini berat. Tapi saya tidak pernah membawa saudara sebagai jemaat harus bergantung sama saya. Lalu mau dekat-dekat dengan saya, nanti saya tidak bisa buat apa-apa. Saya selalu mengajar dan mendorong orang dekat sama Tuhan. Yuk kita sama-sama dekat sama Tuhan. Ya Tuhan bisa pakai saya untuk mendoakan, untuk mengajar firman, saudara untuk melakukan sesuatu. Tetapi saya tidak maha tahu, maha bisa, maha kuasa. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Kita harus sama-sama bangkit. Ada kesalahan orang. Ini kita harus jaga gereja ini tetap sehat. Tidak boleh ada ikatan di luar ikatan damai sejahtera.
Efesus 4 ayat 3 ini dasarnya. Kita baca sama-sama saudara ayatnya. 1, 2, 3. Dan apa? Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, saya mau kasih tahu saudara, ada 3 tanda ikatan yang bukan damai sejahtera. Ikatan jiwa yang tidak sehat. Coba cek, saudara lihat sini. Pertama saya tulis apa? Kita selalu mikirin orang itu. Oleh karena hati kita terpaut sama dia. Mikirinnya gimana? Gimana dia ya? Ya kan, kalau aku ngomong cak ini, aku buat keputusan begini, aku buat begini, gimana dia nanti? Oh itu udah ikatannya bukan ikatan damai sejahtera itu. Ini yang membuat kita jauh. Tuhan gak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Katakan amin. Keputusan kita sangat dipengaruhi oleh orang itu. Karena kita sangat bergantung dengan dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Harusnya keputusan kita berdasarkan apa? Dari Tuhan, firman Tuhan. Dia kasih masukan boleh. Tapi dia tidak boleh berkuasa atas hidup kita. Seringkali kita nih sebagai manusia suka mau berusaha untuk menguasai orang. Ngerti gak saudaraku? Sehingga akhirnya kita pun punya ikatannya bukan ikatan damai sejahtera. Ikatan yang tidak sehat, jiwa yang tidak sehat dengan orang lain. Tuhan tidak suruh kita berkuasa atas orang lain. Tuhan suruh kita, ya kan, bukan untuk menguasai orang lain. Tapi Tuhan suruh kita menguasai siapa? Diri kita sendiri. Kuasai diri, jadi tenang. Sekalipun dia istri kita, jangan kita coba mau kuasai dia. Supaya dia tunduk, nurut apa? Bukan. Harus ada ikatan damai sejahtera. Katakan amin. Ya. Tanda yang ketiga apa? Kita kesulitan memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau ibadah, kita mau melayani, dia marah dah ya. Boleh gak sama dia ya? Enak dah nih. Oh ini bahaya ini. Hambaku Musa telah mati. Yosua 1 ayat 2. Sebab itu apa? Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang. Ikatan jiwa itu bisa kepada seseorang, bisa kepada pekerjaan. Bisa kepada apa saudara? Harta. Bisa karena hobi. Nah ini yang membuat kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tapi dalam anugerah dan kasih Tuhan, biasanya Tuhan akan berkata kepada kita, hambaku Musa sudah mati kamu. Tiba-tiba apa? Orang-orang ini meninggalkan kita. Pekerjaan ini yang melekat buat kita nih, gak ada ikatan damai sejahteranya. Tinggalkan kita kerjaan. Bisnis tinggalin kita. Semua bisa tinggalkan kita. Supaya firman Tuhan berkata, selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Jadi Tuhan bilang begini saudara ya. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Jadi saudara, inilah saatnya buat kita bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan. Kita harus menyeberangi sungai Yordan karena kita hendak memasuki tanah perjanjian. Tuhan mau bawa kita naik ke level yang lebih lagi. Tanah perjanjian. Ya.
Kalau kita tidak menyeberangi sungai Yordan, kita tidak akan pernah tiba di tanah perjanjian. Saya ingin beritahu saudara tentang sungai Yordan ya. Ya boleh oleh anugerah Tuhan lah, saya sudah 20-an kali mungkin bolak-balik ke Israel. Saya pasti datang ke sungai Yordan. Saudaraku, sungai Yordan ini berada di wilayah sekitar Laut Mati. Berada 425 meter di bawah permukaan laut. Jadi sungai Yordan ini saudara, yang wilayah Laut Mati itu adalah tempat yang paling rendah. Terendah di mana? Di bumi ini. Saudara. Nah, sungai Yordan dalam bahasa Ibraninya namanya Yarden. Ya, Yarden yang artinya apa? Turun. Menurun. Menuruni. Menuju ke bawah. Jadi apa maksud di sungai Yordan? Sungai Yordan adalah lambang dari apa? Kerendahan hati. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab ya, ada banyak peristiwa-peristiwa besar, ya kan, di sungai Yordan. Jadi perintah pertama Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Apa maknanya saudara? Jadi kerendahan hati itu syarat bagi kita sebelum masuk tanah perjanjian. Katakan amin. Itu poinnya sana. Tuhan menyuruh Elia pergi bersembunyi ke sungai Kerit. Sebelah timur sungai Yordan. Selalu ada sungai Yordan ya. Sungai Kerit itu anak dari sungai Yordan. Ya, untuk memelihara Elia dalam masa kelaparan. Dikirim saudara, burung gagak. Jadi kerendahan hati itu syarat untuk menerima pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita sombong ya nggak bisa. Angkuh nggak bisa. Harus rendah hati. Nah, Tuhan mengangkat Elia, saudaraku, bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem, saudara, tapi di mana? Di sungai Yordan. Kenapa Tuhan angkat Elia ke surga? Harus lewati sungai Yordan, di sungai Yordan. Karena kerendahan hati adalah syarat untuk bisa diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kalau kita udah sombong, kalau kita mau naik, kita dengan cara meninggikan diri. Ya kan? Kita mau diangkat, dipuji, diangkat oleh Tuhan. Atau mungkin orang lihat kita ini. Kita nggak bisa dengan cara apa? Jelekin orang supaya kita kelihatan tinggi. Nggak bisa. Harus rendah hati. Kita udah belajar tentang kerendahan hati. Seperti halnya siapa? Paulus. Dia tulis di Galatia. Rasul yang bukan ditunjuk oleh manusia. Tapi langsung oleh Tuhan. Kita mah kagum dengan kata-kata gitu kan. Ada rasul yang langsung. Bukan oleh manusia. Tapi selanjutnya dia bilang. Di antara para rasul, aku nih rasul paling berdosa. Dia gak lihat dia lebih baik dari gitu kan. Setelah dia dewasa lagi, dia gak sebut lagi dia rasul. Di antara semua orang kudus. Aku nih orang. Ya kan. Yang berdosa. Lalu setelah dia tua, mau menjelang akhir hidup dia berkata apa? Dia gak sebut rasul, dia gak sebut orang kudus, tapi di antara orang berdosa, saya yang paling berdosa. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya pada saya. Saudara, jadi untuk syarat, saudara. Maka Tuhan ngomong gini, Musa hambaku telah mati. Tuhan mau ngomong, kau nih jangan gantung lagi sama manusia. Jangan gantung lagi sama dirimu. Jangan gantung dengan apapun. Kau gantung sama aku. Kau percaya dengan aku. Ketika kau bergantung sama aku. Percaya sepenuhnya. Kalau ada apa-apa doa dan minta. Muji nyembah. Aku lihat kamu rendah hati. Sesimpel rendah hati itu. Sesimpel itu sebenarnya. Katakan amin. Kalau kita masih meragukan Tuhan. Masih mau menyalahkan Tuhan. Mau marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sombong Tuhan bilang. Hambaku Musa telah mati. Jadi Tuhan tuh mau ngomong ini adalah. Jika selama ini Yosua dan bangsa Israel hidupnya bergantung pada Musa. Tapi sekarang Tuhan ingin mereka berlaku rendah hati. Dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau ajar.
Simple dah saudara. Simple tapi ini berat. Harus dilatih. Katakan amin. Yang kedua, apa ayat firman yang diulang? Saudara. Yang kedua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tiga ayat saudara. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Yosua 1 ayat 9. Ya, jadi Tuhan menasihati Yosua dan orang Israel apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab apa saudara? Sebab mereka ini akan melangkah memasuki tanah Kanaan. Waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan ada dua saudara tempat yang mereka harus lewati. Pertama apa? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu airnya pada waktu itu airnya gitu deras. Ya kita udah tahu akhirnya apa? Waktu mereka melewati sungai Yordan bukan berenang, bukan pakai perahu. Tapi apa saudara? Tuhan buat sungai Yordan kering. Sama seperti Tuhan membuat laut Teberau kering. Saudaraku, mereka turun sungai. Itu berat, susah. Untuk jadi rendah hati itu susah saudara. Makanya perlu kuatkan, teguhkan hatimu. Baru kita bisa rendah hati. Bisa bergantung percaya. Yang kedua mereka harus taklukkan apa? Yeriko. Saudara, Yeriko adalah kota pertama yang mereka harus taklukkan. Yeriko itu lambang apa? Kekerasan hati. Kita ini orangnya, kan setiap kali kalau kita mau jujur, kita ini semuanya sombong dan keras. Tanda-tandanya apa? Coba, ada orang coba-coba nasihati kita. Apalagi kita inilah sudah berduit, kenalnya sama, pakaiannya udah mulai bagus. Mobilnya udah mulai keren. Coba ada yang nyenggol kita. Nggak mudah. Lewati sungai Yordan sama Yeriko. Betul lah saudaraku? Waduh. Waktu kita masih di bawah. Nggak punya apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Kita bisa ngalah. Kita bisa rendah hati, bisa lembut-lembut dengerin nasihat orang. Kita bisa diem. Nah ini saudaraku. Tuhan bilang kuatkan teguhkan hatimu. Katakan amin. Kuatkan. Karena kita harus lewati. Kita harus hadapi sungai Yordan. Ini perjuangan nih tiap hari. Nggak bisa berhenti. Ketika kita mulai pakai nada tinggi. Kita lupa bahwa hidup itu karena anugerah. Ya kan hidup karena ada kesabaran Tuhan. Kita gak kesulit untuk jadi lewati sungai Yordan itu. Yeriko gak bisa takluk. Kan kita juga tahu Yeriko ditaklukkan bukan karena kehebatan Yosua. Betul lah saudara? Karena mereka dapat firman. Mereka lakukan firman. Lalu apa yang terjadi? Temboknya runtuh. Lalu Tuhan bikin orang Yeriko ketakutan. Simple sih sebenarnya. Saudaraku. Nah, jadi untuk taklukan dua tempat ini. Sungai Yordan, Yeriko. Kita harus kuatkan, teguhkan hati kita. Tiap hari saudara harus sadar. Musa sudah mati. Musa dekati lagi. Tidak ada lagi. Kita harus anggap. Kalau Tuhan masih hadirkan Musa buat kita. Ya kan? Dia bukan yang utama buat kita. Kalau kita masih punya orang tua, bersyukur. Masih punya ada orang yang mau perhatian kita. Yang mau merawat kita, bersyukur. Tapi jangan jadikan dia sebagai Tuhan, pengganti Tuhan. Karena orang Israel itu sudah gantikan Musa sebagai Tuhan. Makanya Tuhan waktu Musa mati. Tuhan tidak izinkan ada kuburannya. Ini mereka bisa nggak pergi ke tanah perjanjian. Ziarah terus. Saudara makanya udah. Nggak ada lah mayatnya lah. Bikin hilang aja. Itu kita tuh kalau udah terpesona bang satu orang. Kayak jemaat ya. Kalau tuh persona abis dengan pendetanya. Yang gini. Itu tuh wah bisa ngeri. Tapi hasilnya jemaat itu udah gak bertumbuh. Kalau orang-orang udah kayak bagaimana gitu saudaraku. Bukan berarti kita gak boleh hormati pendeta. Harus pendeta dihormati, gembala-gembala. Semua harus. Tetapi kita harus tahu siapa. Ada beberapa ibu. Saya gak berani ke gereja. Karena suami. Ya kita harus tunduk pak sama suami. Saya gak tahu karena orang tua. Ya karena dia melihara. Nanti gimana. Tuhan minta kuatkan, teguhkan hati kita.
Kalau kuat hati kita, Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan akan bisa kondisikan keadaan-keadaan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Asal saudara lewati dululah sungai Yordan, pasti tembok Yeriko itu akan rubuh. Kesombongan orang, kekerasan hati orang, itu urusan Tuhan. Waduh Pak, saya ngadepin suami yang keras, istri yang keras. Itu kan Tuhan yang sudah runtuhkan. Cerita sungai Yordan bisa dibelah airnya. Tembok Yeriko bisa runtuh. Orang bisa luluh hati yang keras. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa lembutkan hati kita yang keras, Tuhan bisa lembutkan hati siapapun yang keras. Asalkan saudara dan saya ngerti, hambaku Musa telah mati. Bagian aku adalah kuatkan, teguhkan hatiku. Katakan amin. Bagaimana cara menguatkan, teguhkan hatiku? Yang pertama kita harus mengisi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Tiap hari isi. Saudara masuk menara doa, saudara ikut menara doa, saudara ada renungan pribadi, saudara isi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya musuh tidak mengisi pikiran kita dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran, dan pencobaan. Yosua 1 ayat 8, Tuhan bilang, jangan kamu lupa perkatakan kitab Taurat ini. Tapi apa? Renungkanlah firman itu siang dan kalau kamu sudah bisa perkatakan haga. Kalau kamu haga, perkatakan, akui, bayangkan, rencanakan untuk melakukan firman. Pasti firman yang kamu bisa bertindak hati-hati. Tuhan akan buat kamu berhasil dan beruntung. Jadi kita bisa kuat. Bukan karena kita kuat-kuatin, nge-gym banyak-banyak. Ya itu cuma fisik. Tapi yang dimaksudkan adalah hati kita. Rohani kita harus kuat. Katakan amin. Enggak gampang orang ngomong apa. Oh iya langsung takut. Orang ngomong ini. Wah senang. Enggak. Tuhan ngomong apa. Bukan kita omongan. Oh iya kesian ini. Karena kita gak punya patokan. Kalau saudara punya firman. Hidup saudara patokannya firman. Saudara akan Tuhan Roh Kudus akan berikan hikmat. Pengertian. Keputusan apa yang harus dibuat. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan. Pertama adalah saudara harus isi dengan firman. Untuk bisa mengisi firman, jangan sampai tinggalkan pujian penyembahan, doa, baca firman, baca lagi, perkatakan, renungkan, setujui firman itu, rencanakan untuk dilakukan. Katakan amin. Yang kedua adalah apa? Kita harus menumbuhkan rasa syukur. Harus ada rasa syukur, supaya jangan ngeluh terus setiap pembicara, jangan ngeluh jelekin, ngeluh celak. Ngeluh, hakimi orang. Coba belajar, itu gak akan bisa menguatkan diri kita. Saudara, tapi kita belajar menguatkan diri kita dengan cara apa? Menumbuhkan rasa syukur dengan apa? Mengingat selalu akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 3, 9 katakan, aku akan sertai kamu. Ya, katakan amin. Tuhan janji kepada Yosua, aku akan sertai kamu. Aku akan buat kamu berhasil dan beruntung. Yang ketiga, bagaimana cara meneguhkan hati? Kita harus melayani, mengutamakan kepentingan orang lain. Yosua 1, 16, 18. Semua orang Israel memberikan satu kata-kata peneguhan kepada Yosua. Ya kan? Sebagaimana, ya kan? Musa, ya kan? Ya kan? Apa yang dikatakan Musa kami taati, kami turuti. Apa yang kamu katakan, aku akan jalani. Jadi gini saudara. Kita bisa kuat kalau kita nggak selalu berpikir apa yang dia bisa aku dapat dari orang itu. Orang itu apa yang bisa dia lakukan buat aku ya? Apa yang dia bisa kasih buat aku ya? Jangan pikir seperti itu. Saudara dan saya akan kuat kalau kita mau berpikir apa yang bisa aku berikan. Aku ingin layani dia. Aku akan utamakan kepentingannya. Katakan amin saudara. Berilah maka kamu akan diberi. Kan ada level ya saudara ya. Level pertama minta, maka kamu akan diberi. Tapi tidak semua permintaan kita itu pasti akan diberikan. Makanya harus ada tambahan. Kita harus apa? Cari. Ya kan? Cari pun belum tentu kita bisa dapat. Makanya harus apa? Ketuk. Karena enggak semua pintu itu bisa
Itu pintu yang tepat. Tetapi kalau berilah, nggak ada lagi. Itu langsung dijawab. Jawabannya apa? Kamu akan diberi. Katakan amin. Saudara bisa ngerti sini, katakan kuatkan teguhkan. Ketika saudara melayani, kita saudara memperhatikan orang lain, saudara pasti akan dapat kekuatan. Ya, yang ketiga, apa saudara? Ini ayat yang diulang sama Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Ayat 7, ya kan? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati. Jadi pertama, Musa hambaku telah mati. Kuatkan teguhkan hati. Yang ketiga adalah bertindaklah hati-hati. Nah, saudara bertindak hati-hati maksudnya apa? Bukan hati-hati dengan penuh ketakutan, bukan. Ya, kalau kita bertindak hati supaya kita bisa tindakan kita ini sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Nah, jika kita ingin bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, kita harus memiliki apa? Komitmen. Katakan komitmen. Ya, tindak hati-hati itu harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Nah, saya catat saudara tiga prinsip firman Tuhan. Ini harus kita komitmen lakukan. Yang pertama adalah apa saudara? Kita harus punya komitmen untuk menjaga apa? Integritas. Integritas tahu nggak apa? Jujur, kudus, benar gitu loh. Di hadapan Tuhan, ya kan? Dengan diri kita. Itu integritas harus. Integritas dalam hal apa saudara? Dalam hal keuangan. Dalam perkataan. Saudara, dalam pernikahan. Dalam hubungan harus ada integritas. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Integritas. Ini tindak hati-hati itu adalah aku jaga integritas. Dengan kata lain pakai ada istilah apa? Integritas ini jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan. Semua kita bisa lakukan kok bebas. Tapi kalau seandainya tindakan kita, omongan kita, ya kan membuat orang lain jadi lemah imannya, jadi jauh sama Tuhan, bahaya. Ya kan? Kasih ngomongan yang negatif terus. Itu. Jangan jadi batu. Kita harus jaga integritas. Integritas apa? Sama Tuhan maksudnya. Supaya dalam hidup kita, aku akan dekat sama Tuhan dan aku akan pengaruhi setiap orang, keluarga aku dan setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dan dekat sama Tuhan. Itu integritas di situ. Saya bisa katakan amin. Tujuannya sana. Yang kedua adalah komitmen untuk bertumbuh dalam apa? Kerendahan hati. Ini bicara tentang apa? Kita bergantung sama Tuhan untuk kerendahan hati. Ya, bergantung sama Tuhan. Bergantung tuntunan Tuhan apa? Maunya Tuhan apa? Ya, dia tumbuhkan kepekaan dengar suara Tuhan itu rendah hati. Yang ketiga adalah saudara, komitmen untuk bertumbuh dalam apa? Kemurahan supaya kita bisa memberi. Kalau Paulus bilang, aku berikan, aku rela mengorbankan milikku. Lalu dia lanjut lagi, dan aku juga rela mengorbankan diriku. Itu artinya bertumbuh dalam kemurahan hati. Waktu dia sebut, ya kan di Galatia, aku rasul yang tuju ke Yesus. Itu dia terus sampai akhirnya aku adalah di antara orang berdosa. Aku paling berdosa. Dia bertumbuh dalam kerendahan hati. Saya bisa di sini, katakan amin. Bahkan diri kita ketika kita disalahkan, kita nggak lakukan. Kalau kita disalahkan karena kita berbuat salah, saudara setuju enggak? Banyak yang enggak setuju. Kita salah, dipersalahkan. Boleh atau enggak? Boleh dong. Boleh kan? Kalau kita benar, dibenarkan, boleh enggak? Boleh. Orang lain salah, tapi kita yang disalahkan, boleh enggak? Ini kan banyak ya kan. Orang lain yang salah, kita yang disalahkan. Nah, gimana reaksi kita gitu? Itu poinnya kan sana kan, saudara. Kita benar, lakukan apa yang benar, tapi disalahkan. Nah, ketika kita ikhlas, saudara, ikhlas. Itu namanya kita bukan cuma memberi apa yang jadi milik kita, tapi kita juga memberikan diri kita.
Harus sampai di situ, saudara. Nggak ada istilahnya lapor pencemaran nama baik. Nggak ada. Itu belumnya. Ya kan? Saya kita berani pasang badan. Oke, kamu yang salah. Tapi aku yang disalahkan supaya kamu benar kan? Nggak apa-apa. Itulah Yesus kan. Betul nggak? Yesus kan gitu. Kita yang salah. Ya kan? Dia yang disalahkan supaya kita benar. Dalam hidup sehari-hari kan begitu sepertinya sering dalam pergaulan. Dia yang buat salah, kita yang disalahkan supaya orang lihat dia benar, kita yang salah. Ya udah telan. Telan, saudara. Itu yang namanya bertindak hati-hati. Saudara tahu nggak di mata Tuhan di kerajaan Allah naik pangkat, saudara. Naik pangkat. Wah, tapi aku kena fitnah. Di fitnah itu buat saudara kalau saudara bertindak hati-hati. Naik pangkat. Urapannya naik, berkatnya naik. Kalau masih balas, masih kepahitan, belum bertindak hati-hati. Saudara sudah salah. Dimarahin, disalahin. Kepahitan. Wah ini jauh deh. Harus tobat. Jadi saudaraku, saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Memasuki musim baru, saudara sadar Musa harus mati. Yang kedua adalah saudara apa? Kuatkan terus, teguhkan hati kita. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Yuk kita bangkit. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Tuhan, terima kasih Tuhan ajar kami. Kami tidak mau ada satu ikatan yang membuat kami jadi takut. Kami mau hidup dengan ikatan damai sejahtera. Ikatan roh bukan ikatan jiwa. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah belajar kami untuk bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hambaku Musa sudah mati. Sekalipun Musa banyak lakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tuhan mau ajar kita hari ini. Masuki musim yang baru. Biarlah kita belajar untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Bukan perbuatan Tuhan. Bukan sekedar mujizat. Kita akan mau cari tahu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Oleh karena itu kuatkan, teguhkan hati kita. Kuatkan, teguhkan. Isi terus dengan firman. Isi. Banyak bersyukur. Memuji, menyembah. Layani Tuhan. Layani dengan supaya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita mau bertindak hati-hati. Punya komitmen untuk menjaga integritas. Bawa banyak orang kepada Tuhan. Integritas. Kita mau tetap benar di hadapan Tuhan. Mari kita mau bertumbuh dalam kerendahan hati. Bertumbuh dalam kemurahan hati. Mengorbankan milik. Dan juga menyerahkan diri. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kali kami makan perjamuan kudus. Kami ingat kami punya Yesus. Yang sudah membenarkan kami. Yang menyucikan kami. Yang menyelamatkan kami. Membebaskan kami. Dari hukuman kekal. Lewat perjamuan kudus ini kami terima segala anugerah pengampunan-Mu, kesabaran-Mu, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kamu. Haleluya. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, kami minta perlindungan-Mu ya Tuhan. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala rencana jahat, niat-niat jahat dan orang jahat, kami batalkan dalam nama Yesus. Bungkus anak-anak-Mu semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Tangan-tangannya akan bawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.